Seberapa sering kamu jawab, "Aku baik-baik saja," padahal hati rasanya ambyar? Seberapa sering kamu pasang senyum biar orang lain tenang, sementara di dalam dirimu lagi ada badai? Kalimat sakti, "Aku nggak apa-apa kok," yang kedengarannya enteng dan menenangkan, ternyata bisa jadi salah satu kebohongan kecil paling bahaya yang kita ucapkan, baik ke diri sendiri maupun orang lain. Niatnya sih baik, biar nggak ada konflik, biar nggak jadi beban, biar kelihatan kuat. Tapi kita nggak sadar, setiap kali kalimat itu keluar, kita sebenarnya lagi menekan satu tombol, menyalakan bom waktu emosional di dalam diri. Setiap enggak apa-apa yang terucap saat kita hancur, setiap senyum palsu yang kita pamerkan adalah satu langkah menuju ledakan. Entah itu ledakan dalam bentuk cemas yang gak karuan, stres yang numpuk sampai bikin badan sakit, atau kesedihan mendalam yang tahu-tahu bikin kita lumpuh. Fenomena ini ada namanya toxic positivity atau positivitas beracun. Sebuah kondisi di mana kita maksa diri buat selalu kelihatan positif, sambil mengabaikan dan mengubur emosi negatif yang sebetulnya sangat wajar dan manusiawi. Emosi yang ditekan itu nggak akan pernah benar-benar hilang. Mereka cuma terkubur hidup-hidup dan siap muncul lagi suatu saat nanti dengan cara yang jauh lebih mengerikan. Di video ini, kita nggak cuma akan ngomongin itu. Kita akan bongkar tuntas 7 bahaya tersembunyi yang ngintri di balik topeng baik-baik saja. Ini bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nyadarin kita semua, biar kita bisa berhenti jadi musuh buat diri sendiri. Yuk kita mulai. Bahaya 1. Tumpukan emosi yang jadi racun buat badan dan pikiran. Bahaya pertama, dan ini yang paling dasar dari kebiasaan mendem perasaan, adalah penumpukan emosi yang lama-lama jadi racun buat fisik dan mental kita. Coba deh bayangin sebuah panci presto yang terus dipanaskan di atas kompor. Uapnya makin banyak, tekanannya makin tinggi. Mungkin kamu bisa tahan tutupnya sementara waktu, menekannya sekuat tenaga sambil pura-pura semua aman. Tapi apa yang terjadi kalau tekanan itu nggak pernah dilepaskan? Ledakan dahsyat yang nggak bisa dihindari. Itulah gambaran sempurna dari apa yang terjadi di dalam diri kita saat kita menekan emosi. Rasa marah, kecewa, sedih atau takut yang kita cuekin nggak langsung hilang gitu aja. Emosi itu energi, dan energi nggak bisa dihancurkan, cuma bisa berubah bentuk. Saat kita menolak buat merasakannya, energi negatif itu nggak pergi, malah terperangkap di dalam sistem kita, membusuk dan jadi racun. Secara psikologis, Sigmund Freud, bapaknya psikoanalisis, pernah bilang, emosi yang tidak diekspresikan tidak akan pernah mati. Mereka dikubur hidup-hidup dan akan muncul di kemudian hari dengan cara yang lebih buruk. Dan ini didukung oleh banyak riset modern. Emosi yang dipendam itu intensitasnya justru meningkat. Sedih sedikit yang diabaikan bisa jadi depresi yang melumpuhkan. Cemas yang ditepis bisa tumbuh jadi gangguan kecemasan atau anxiety disorder yang kronis. Bahkan, trauma yang nggak diproses bisa berkembang jadi PTSD. Efeknya nggak berhenti di pikiran. Badan kita dengerin semua yang pikiran kita bilang dan ikut merasakan semua emosi yang kita coba sembunyikan. Stres kronis karena mendem emosi bikin tubuh kita banjir hormon stres seperti kortisol. Kalau terjadi terus-terusan, dampaknya merusak banget. Tekanan darah bisa naik, meningkatkan resiko penyakit jantung dan hipertensi. Sistem imun bisa anjlok, bikin kamu gampang banget sakit, dari flu biasa sampai infeksi serius. Bahkan, masalah kayak sakit kepala kronis, gangguan pencernaan, susah tidur, sampai masalah kulit, seringkali akarnya dari stres dan emosi negatif yang gak beres. Jadi pas kamu bilang, "Aku gak apa-apa," padahal lagi marah, tubuhmu tahu kamu bohong. Otot menegang, jantung berdebar, dan sistem tubuhmu bersiap buat perang yang gak pernah terjadi. Kebohongan kecil itu kalau diulang terus, pelan-pelan meracuni kamu dari dalam. Ini udah nggak lagi soal perasaan, ini udah jadi masalah kesehatan serius. Bahaya 2. Munculnya rasa malu dan bersalah yang enggak perlu. Bahaya kedua dari topeng baik-baik saja adalah tumbuhnya rasa malu dan bersalah karena merasakan emosi yang sebetulnya normal banget.
Ketika kamu terus-terusan maksa diri atau didorong lingkungan buat selalu positif dan lihat sisi baiknya, ada pesan berbahaya yang tertanam di alam bawah sadarmu. Merasa negatif itu salah. Perasaan sedih, marah, atau kecewa mulai terasa seperti sebuah kelemahan atau kegagalan. Ini menciptakan lingkaran setan yang menyiksa. Pertama, kamu merasakan emosi negatif. Misalnya sedih karena kehilangan pekerjaan. Itu respons yang wajar. Tapi karena kamu terbiasa dengan pemikiran harus selalu kuat, kamu mulai menghakimi dirimu sendiri. Kenapa sih aku selemah ini? Harusnya aku lebih tegar dong. Harusnya aku bersyukur. Akibatnya apa? Kamu nggak cuma merasakan kesedihan awal, tapi sekarang kamu numpuk emosi lapis kedua. Rasa malu karena merasa sedih, dan rasa bersalah karena nggak bisa jadi orang positif. Beban emosionalmu jadi double. Kamu nggak lagi cuma berantem sama masalah di luar, tapi juga perang sama diri sendiri. Rasa malu ini pelan-pelan menggerogoti harga diri. Saat kamu percaya perasaanmu itu salah, secara nggak langsung kamu bilang kalau dirimu yang salah. Kamu mulai ragu sama pengalamanmu sendiri, merasa nggak cukup baik, seolah ada yang rusak di dalam dirimu. Padahal faktanya, bisa merasakan berbagai macam emosi, baik dan buruk, itu justru tanda kamu manusia yang sehat, bukan sebaliknya. Toxic positivity adalah biang keladi utamanya. Ucapan kayak, jangan sedih dong, udah jangan dipikirin, atau lihat masih banyak yang lebih susah. Meski niatnya baik, intinya itu menolak perasaan seseorang. Mereka mengirim pesan bahwa emosimu nggak valid atau nggak penting. Kalau kamu menelan pesan ini bulat-bulat, kamu mulai menolak emosimu sendiri, dan rasa malu pun tumbuh subur. Kamu jadi polisi buat perasaanmu sendiri, menghukum setiap pelanggaran berupa kesedihan atau kemarahan. Akibatnya, kamu nggak cuma merasa sendiri dalam masalahmu, tapi juga sendirian dengan perasaanmu. Bahaya 3. Kehilangan diri sendiri yang asli. Authenticity. Bahaya ketiga ini salah satu yang paling sunyi, tapi dampaknya paling dalam. Kamu kehilangan dirimu yang otentik. Setiap kali kamu pakai topeng aku baik-baik saja, kamu menciptakan jarak antara siapa kamu di dalam dan siapa yang kamu tunjukkan di luar. Kalau sesekali mungkin nggak masalah, tapi kalau ini jadi gaya hidup, jarak itu makin lebar sampai kamu sendiri lupa wujud aslimu seperti apa. Menjadi diri sendiri itu artinya tindakan dan ucapanmu sejalan sama perasaan dan nilaimu. Artinya, kamu membiarkan dirimu apa adanya dengan segala kekuatan dan kerapuhannya. Pas kamu terus-terusan pura-pura bahagia, kamu secara aktif menekan keaslian ini. Kamu jadi aktor di drama kehidupanmu sendiri, memainkan peran si tegar dan positif. Masalahnya, pertunjukan ini capek banget dan nggak akan bertahan lama. Menjaga kepura-puraan ini menyedot energi mental yang luar biasa. Energi yang harusnya bisa kamu pakai buat memproses emosi, menyelesaikan masalah, atau membangun hubungan yang tulus, malah habis buat jaga topeng biar nggak retak. Lama-lama, kepura-puraan ini bisa terasa begitu nyata sampai kamu bingung mana yang asli dan mana yang palsu. Kamu mungkin sampai di titik merasa hampa atau kosong karena sudah terlalu lama mengabaikan suara hatimu. Lebih parahnya lagi, menekan emosi negatif menghalangi proses penyembuhan. Emosi, bahkan yang sakit sekalipun, ada karena sebuah alasan. Mereka itu sistem navigasi internal kita. Mengabaikannya sama saja kayak mematikan GPS emosionalmu. Kamu nggak akan pernah benar-benar memproses kehilangan, menyembuhkan luka, atau belajar dari kesalahan kalau kamu menolak buat mengakui rasa sakitnya. Kamu cuma akan terus menumpuk luka di bawah permukaan yang tanpa sadar akan terus mempengaruhi perilakumu. Pada akhirnya, kehilangan diri sendiri berarti kamu hidup dalam kebohongan. Hubungan yang kamu bangun mungkin didasari versi palsu dirimu, dan kebahagiaan yang kamu rasakan mungkin hanya kebahagiaan semu yang dangkal.
Menemukan kembali dirimu yang asli dimulai dengan satu langkah berani. Mengakui bahwa kamu lagi nggak baik-baik saja, dan itu nggak apa-apa. Bahaya 4. Merasa terisolasi dan hubungan sosial yang retak. Anehnya, niat kita untuk tidak membebani orang lain dengan pura-pura kuat justru seringkali menjadi alasan utama kita merasa sangat kesepian dan terasing. Bahaya keempat ini menyerang kebutuhan paling dasar kita sebagai manusia, kebutuhan untuk terhubung secara tulus dengan orang lain. Hubungan yang dalam itu dibangun di atas kepercayaan dan kerentanan. Rentan itu bukan lemah, itu adalah berani menunjukkan diri apa adanya, termasuk saat kita rapuh. Saat kamu selalu menampilkan topeng kekuatan, kamu sebenarnya membangun tembok yang menghalangi orang lain untuk benar-benar kenal kamu. Mereka mungkin kagum sama kekuatanmu, tapi mereka nggak bisa terhubung dengan perjuanganmu. Orang di sekitarmu nggak bisa baca pikiran. Kalau kamu selalu bilang nggak apa-apa, ya mereka akan percaya. Mereka nggak akan tahu kalau kamu butuh dukungan, butuh didengarkan, atau sekadar butuh pelukan. Hasilnya, kamu mungkin merasa nggak ada yang peduli, padahal sebetulnya kamu nggak pernah memberi mereka kesempatan untuk itu. Kamu menciptakan ramalan yang jadi kenyataan. Kamu takut jadi beban, jadi kamu sembunyikan perasaanmu, yang bikin kamu nggak dapat dukungan, yang kemudian bikin kamu merasa sendirian dan makin yakin nggak ada yang peduli. Ini lingkaran setan isolasi yang kamu ciptakan sendiri. Dalam hubungan yang lebih dekat, seperti dengan pasangan atau sahabat, kebiasaan ini bisa sangat merusak. Pasanganmu mungkin merasa ada jarak atau ada yang kamu sembunyikan. Kurangnya keterbukaan emosional ini bisa mengikis keintiman dan kepercayaan. Mereka mungkin merasa tidak dipercaya dengan perasaanmu yang sebenarnya, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Dampak ini juga terasa di lingkungan kerja. Budaya toxic positivity di kantor, di mana semua orang diharapkan selalu semangat dan gak pernah ngeluh, adalah resep pasti buat burnout. Ketika karyawan merasa nggak aman untuk menyuarakan stres atau beban kerja berlebih, masalah itu nggak akan pernah selesai. Mereka akan terus memendamnya, produktivitas menurun, dan akhirnya mereka akan meledak dalam bentuk pengunduran diri atau masalah kesehatan mental. Intinya, dengan menolak untuk jadi lantan, kamu menolak kesempatan dapat dukungan sejati. Kamu mungkin dikelilingi banyak orang, tapi kamu akan merasa sangat kesepian di tengah keramaian. Gimana? Kalau yang kita bahas dari tadi terasa gue banget, mungkin ini saatnya untuk berhenti sejenak dan tarik napas. Kamu nggak sendirian dalam perasaan ini. Jutaan orang merasakan hal yang sama. Tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, karena di kanal ini kita akan terus belajar bareng cara memahami dan merangkul emosi kita, bukan melawannya. Yuk kita lanjutkan perjalanan ini sama-sama. Bahaya 5. Pertumbuhan diri jadi terhambat. Salah satu salah paham terbesar tentang emosi negatif adalah bahwa mereka harus dihindari. Padahal, emosi negatif adalah salah satu guru terbaik dalam hidup. Bahaya kelima dari pura-pura baik-baik saja adalah kita merebut kesempatan diri kita sendiri untuk tumbuh dan jadi lebih bijaksana. Coba deh, kita ubah cara pandang kita. Emosi negatif itu bukan musuh, tapi data. Mereka itu sinyal penting dari dalam diri kita, kayak lampu indikator di dashboard mobil. Rasa sedih adalah sinyal kita kehilangan sesuatu yang berharga. Ini memberi kita kesempatan merenung. Rasa marah seringkali sinyal bahwa batasan kita dilanggar. Ini panggilan untuk jadi lebih tegas. Rasa takut atau cemas adalah sinyal ada ancaman yang perlu kita siapkan. Rasa kecewa adalah sinyal ekspektasi kita nggak terpenuhi. Ini kesempatan buat evaluasi lagi. Ketika kamu mengabaikan sinyal-sinyal ini dengan bilang, semua baik-baik saja, kamu seperti melihat lampu cek engine mobilmu menyala, lalu menutupinya dengan lakban dan terus tancap gas. Mungkin mobilnya masih jalan, tapi kamu mengabaikan masalah mendasar yang akhirnya akan menyebabkan kerusakan yang jauh lebih parah. Dengan menghindari sakitnya kegagalan, kamu kehilangan pelajaran berharga tentang ketahanan. Dengan menolak merasakan sedih karena putus cinta, kamu kehilangan kesempatan untuk paham apa yang sebenarnya kamu butuhkan dari seorang pasangan. Dengan menekan marah karena diperlakukan tidak adil, kamu kehilangan momentum untuk membela diri.
Pertumbuhan diri yang sejati seringkali terjadi di luar zona nyaman, dan proses ini hampir selalu melibatkan emosi yang gak enak. Menghadapinya justru membuat kita mengembangkan cara-cara sehat untuk mengatasi masalah. Kita belajar menenangkan diri, memproses kesedihan, dan menyalurkan marah jadi tindakan positif. Orang yang selalu menghindari emosi negatif nggak akan pernah melatih otot ketahanan emosional ini. Akibatnya, pas krisis besar benar-benar datang, dan itu pasti datang, mereka akan merasa kewalahan. Jadi, dengan selalu pura-pura kuat, kamu sebenarnya membuat dirimu lebih lemah dalam jangka panjang. Kamu menolak umpan balik paling jujur yang diberikan kehidupan kepadamu. Bahaya 6. Kemampuan berempati ke orang lain menurun. Nah, bahaya ke-6 ini sering banget nggak kita sadari. Karena dampaknya lebih terlihat pada cara kita berinteraksi dengan orang lain. Ketika kamu secara konsisten menolak emosi negatif dalam dirimu, kamu pelan-pelan akan kehilangan kemampuan untuk memahami emosi negatif pada orang lain. Dengan kata lain, empati kamu terkikis. Empati adalah kemampuan untuk ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kemampuan ini bergantung pada pemahaman kita sendiri tentang berbagai macam emosi. Kalau kamu sudah melatih diri untuk percaya bahwa sedih itu lemah atau marah itu nggak pantas, gimana mungkin kamu bisa memberi ruang aman bagi teman atau pasanganmu ketika mereka merasakan hal itu? Tanpa sadar, kamu akan menjadi agen toxic positivity bagi mereka. Ketika seorang teman datang sambil menangis karena baru putus, alih-alih bilang, "Pasti sakit banget ya rasanya, aku di sini buat kamu." Kamu mungkin refleks bilang, "Sudahlah, jangan nangis, dia nggak pantas buatmu, kamu harus kuat, cari lagi yang lebih baik." Meskipun niatmu menghibur, pesan yang diterima temanmu adalah perasaanmu salah, berhenti merasakannya. Ini bisa membuat orang merasa lebih buruk dan sendirian. Kamu tanpa sengaja menutup pintu untuk koneksi yang dalam karena kamu menunjukkan bahwa kamu nggak nyaman dengan emosi mereka yang sebenarnya. Ini terjadi karena saat kita melihat penderitaan orang lain, itu memicu rasa nggak nyaman dalam diri kita. Terutama jika itu adalah emosi yang selama ini kita tekan. Respon cepat kita adalah mencoba memperbaiki situasi atau membuat emosi negatif itu hilang, bukan karena itu yang terbaik untuk mereka, tapi karena itu yang membuat kita merasa lebih nyaman. Pada akhirnya, kebiasaan ini bisa merusak hubunganmu. Orang-orang akan berhenti datang kepadamu untuk mencari dukungan tulus, karena mereka tahu bahwa mereka hanya akan mendapat nasihat positif yang dangkal, bukan empati. Mereka akan belajar bahwa kamu adalah orang yang asik untuk diajak senang-senang, tapi bukan orang yang bisa diandalkan saat keadaan sulit. Bahaya 7. Membuka pintu bagi gangguan kesehatan mental serius. Dan sampailah kita di puncak gunung esnya. Ini adalah ledakan dari bom waktu yang telah kamu rakit dengan setiap "aku baik-baik saja" yang palsu. Bahaya ketujuh dan yang paling serius adalah bahwa kebiasaan memendam emosi secara signifikan meningkatkan resikomu mengalami gangguan kesehatan mental klinis. Ini bukan lagi cuma soal stres atau sedih sesekali. Ini tentang kondisi kronis yang bisa mengganggu kemampuanmu untuk hidup normal. Coba kita hubungkan. Penumpukan emosi yang nggak beres menyebabkan stres kronis. Stres kronis yang nggak dikelola adalah salah satu pemicu utama gangguan kecemasan umum atau Generalized Anxiety Disorder. Kamu bisa mulai mengalami serangan panik, khawatir berlebihan, dan gejala fisik seperti jantung berdebar atau sesak napas. Di sisi lain, kesedihan dan kekecewaan yang terus-menerus ditekan bisa berubah menjadi depresi mayor. Kamu kehilangan minat pada hal-hal yang dulu kamu suka, merasa putus asa, tidak berharga, dan lelah luar biasa. Ini bukan lagi bad mood. Ini adalah penyakit medis yang butuh perawatan. Bagi mereka yang pernah mengalami trauma, menekan emosi terkait trauma adalah strategi bertahan hidup jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang, ini adalah jalan lurus menuju Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD.
Emosi yang dikubur itu akan kembali menghantui dalam bentuk kilas balik atau flashbacks, mimpi buruk dan kewaspadaan berlebih. Pada dasarnya, dengan menolak menghadapi emosimu, kamu memaksa otak dan tubuhmu untuk terus berada dalam mode darurat. Tidak ada sistem biologis yang dirancang untuk menahan tekanan seperti itu selamanya. Cepat atau lambat, ada yang akan rusak. Pola pikir harus selalu positif adalah resep bencana bagi kesehatan mental. Ironisnya, upaya menghindari sakit emosional justru menciptakan penderitaan mental yang jauh lebih dalam. Solusi: jalan menuju kejujuran emosional. Setelah tahu semua bahayanya, pertanyaannya adalah, gimana cara memutus siklus ini? Gimana cara menjinakkan bom waktu di dalam diri? Kabar baiknya, ini adalah skill yang bisa dipelajari. Ini perjalanan, bukan tujuan akhir. Berikut adalah beberapa langkah praktis yang bisa kamu mulai hari ini. Langkah pertama, akui dan izinkan emosimu. Langkah pertama dan paling penting adalah kasih izin pada dirimu untuk merasakan apapun yang kamu rasakan, tanpa menghakimi. Akui bahwa emosimu adalah respons yang wajar. Bilang ke diri sendiri, aku marah sekarang, dan itu wajar karena batasanku dilanggar. Atau, aku sedih, dan itu nggak apa-apa. Berhenti bilang, seharusnya aku nggak merasa begini. Ganti dengan, aku merasa begini, dan itu valid. Langkah kedua, kasih nama perasaanmu. Name it to tame it. Seringkali kita hanya merasa nggak enak, tapi nggak tahu itu apa. Coba lebih spesifik. Apa kamu kecewa, frustrasi, cemburu, atau kesepian? Ada kekuatan luar biasa dalam menamai emosi. Riset menunjukkan bahwa tindakan sederhana memberi label pada emosi dapat mengurangi kekuatannya dan mengaktifkan bagian otak yang mengatur kontrol diri. Langkah ketiga, ciptakan ruang aman untuk merasa. Merasakan emosi bukan berarti kamu harus bertindak impulsif. Artinya, kamu menyediakan waktu dan ruang aman untuk memprosesnya. Caranya bisa dengan menulis jurnal, tumpahkan semua perasaanmu di kertas tanpa filter. Berbicara dengan orang terpercaya, curhat ke teman atau keluarga yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi. Aktivitas fisik, lari, olahraga, atau bahkan mukul bantal bisa jadi cara sehat untuk melepas energi terpendam. Menangis. Menangis itu mekanisme alami tubuh untuk melepaskan beban emosi. Jangan ditahan. Langkah keempat, ubah cara komunikasimu. Mulai sekarang coba untuk lebih jujur. Kalau ada yang tanya kabar dan kamu lagi nggak baik, coba jawab dengan lebih jujur, tapi tetap sopan. Nggak perlu curhat semua masalahmu, tapi kamu bisa bilang, jujur, hari ini agak berat. Atau, lagi sedikit kewalahan nih. Ini membuka pintu untuk koneksi yang tulus. Langkah kelima, jangan ragu cari bantuan profesional. Kalau kamu merasa beban emosionalmu terlalu berat, mencari bantuan dari psikolog atau konselor adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Mereka adalah profesional yang bisa memberimu alat dan ruang aman untuk membongkar pola pikir lama dan belajar cara baru yang lebih sehat dalam mengelola emosi. Kita sudah membongkar kebohongan berbahaya di balik tapeng baik-baik saja. Kita belajar kalau menekan emosi nggak membuatnya hilang, malah jadi racun. Kita lihat bagaimana hal itu menumbuhkan rasa malu, menghilangkan jati diri, mengisolasi kita, menghambat pertumbuhan, mengikis empati, dan membuka pintu bagi gangguan mental serius. Pesan utamanya, bukan berarti kita harus jadi orang yang murung terus-terusan. Bukan. Ini soal kejujuran emosional. Kesejahteraan sejati bukan datang dari merasa bahagia setiap saat. Itu mitos. Kesejahteraan sejati datang dari kemampuan kita untuk merangkul dan melewati seluruh spektrum emosi manusia dengan penerimaan. Mulai hari ini, mari kita berjanji pada diri sendiri untuk jadi sedikit lebih jujur, untuk mengakui saat kita lelah, memberi ruang saat kita sedih, dan memvalidasi saat kita marah. Ingat selalu kalimat ini, nggak apa-apa untuk merasa tidak baik-baik saja. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini bermanfaat, bagikan ke orang yang mungkin butuh ini juga. Tonton juga video kami yang lain di sini tentang cara mengelola overthinking. Sampai jumpa di video berikutnya dan jaga dirimu seutuhnya.